Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Mari di awal pertemuan pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kita generasi, Allah yang telah menitipkan kepada kita anak-anak kita. Semoga dengan keluarga yang Allah berikan akan mampu mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijaga oleh Allah garis keturunannya sampai pada detik hari yang berbahagia ini. Jangankan anaknya, cucunya, bahkan seseorang yang mengalir darahnya di dalam tubuh, darah Nabi di dalam tubuhnya sampai hari ini dimuliakan dan kita lihat bersama kondisi nyata. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Abu Imam Syekh Masjid Jami' Kota Luxmawe, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat maghrib sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Izinkan pada malam yang berbahagia ini, sebelum saya sampaikan sedikit nasihat yang menjadi renungan bagi pribadi saya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya mengharap doa dari semua jamaah terhadap kondisi ayah kami yang sedang berada di ruang ICU. Semoga akan diberikan kehidupan yang layak bila pun Allah sudah menakdirkan ajalum musamma kepadanya. Yang kami harapkan adalah husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan terhadap orang tua kami yang sedang berada di ruang ICU. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan, mungkin karena faktor kelelahan, kurang istirahat, kami tidak sanggup untuk memberikan tausiah sebagaimana mestinya. Malam ini izinkan untuk saya duduk, walaupun kurang adab dan kurang sopan, tapi bukan maknanya untuk membanggakan diri. Ada poin-poin yang bisa kita bawa pulang nantinya. Baik, kita awali pertemuan malam ini dengan fenomena yang sudah diramu oleh beberapa pakar. Yang pertama sekali adalah
Keluarga merupakan institut terkecil, unsur terkecil dari sebuah pemerintahan, baik itu dari kalangan desa, baik itu setelah desa ada kecamatan, ada kabupaten kota, bahkan sampai seluruh Indonesia. Penentuan bagaimana baik dan buruknya sebuah daerah pasti dan mesti diawali dengan bagaimana tiap keluarga yang dimiliki oleh daerah tersebut. Artinya, bentuk miniatur terkecil dari sebuah negara, desa, kampung dan segala macam itu ditentukan oleh keluarga yang ada di tempat tersebut. Bila keluarga yang diakomodir oleh tiap-tiap pimpinan keluarga, bila keluarga yang hasil dari tempahan tangan terbaik, bila keluarga yang dididik dengan tangan-tangan yang luar biasa mengenal agama, maka yakinlah suatu bangsa, suatu tempat, suatu daerah akan baik sebagaimana yang telah dipraktekkan dulunya oleh Sultan Iskandar Muda. Hari ini kalau kita lihat, mungkin saja jawaban ada pada pribadi kita masing-masing. Kenapa musibah didatangkan oleh Allah Ta'ala secara berenten dan beruntun terhadap negara kita? Kenapa kekurangan? Kenapa krisis? Kenapa murad-marid, mudarat yang tidak ada hentinya ditimpakan oleh Allah terhadap kehidupan kita, khususnya di kota Loksmawe ini? Jawabannya adalah dari hasil observasi yang kita lihat bersama. Bisa kita pahami bersama nantinya saat disampaikan dalam tafsir yang kami bacakan. Banyak di antara kita yang kita lihat anak-anak kita, generasi kita khususnya di kota Loksmawe, yang mereka hampir saja bahkan tidak mengenal dengan aturan yang dibuat oleh keluarganya. Menyeken orang Aceh jamun, katruh masa orangnya orang mana mekelih, leh mana tapi hana gehira keberlangsungan agama terhadap generasi bangsa tersebut. Sehingga wajar musibah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, kemakmuran tidak kita rasakan terhadap kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena generasi diawali dari keluarga yang tidak menjaga mereka. Maka pada malam yang berbahagia ini, mengingat bagaimana kronisnya kondisi generasi bangsa kita, yang kita lihat mereka jangankan untuk ibadah solat saja kadangkala jarang. Kita perhatikan kehidupan mereka di warung kopi dari mulai habis maghrib, ada kadangkala sampai azan subuh. Kapan mereka melaksanakan ibadah solat Isya? Itu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang paling prioritas untuk menangani hal tersebut? Itulah yang akan kita kupas pada malam yang berbahagia ini dari satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya wahai orang-orang yang beriman? Dalam mayoritas mufassir dan tafsir dijelaskan kalau kalimat amanu itu ditafsirkan dengan kalimat sadaku. Artinya orang-orang yang membenarkan agama Islam dengan lidahnya, dengan hatinya dan dengan jawarihnya. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Apa Allah sampaikan? Ku jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Mungkin pembahasan kita sampai pada kalimat tersebut pada malam yang berbahagia ini. Kalimat yang padat disebutkan oleh Allah Ta'ala ini akan menghasilkan beberapa macam pertanyaan. Yang pertama sekali, siapa keluarga? Ahli itu siapa yang dimaksud dengan ahli? Yang selanjutnya, bagaimana kita menjaga keluarga kita? Apakah kita jaga mereka tak kurung di rumah 20 jam baik dia tahu. Nah ni inang baik tajuk Honda. Nah ni inang baik tajuk jajan supaya baik lepas hijab aku deh merumpuk dengan agam. Maka malam ini akan kita kupas bagaimana persepsi dan perspektif para mufassirin dalam menafsirkan ayat ini yang nantinya akan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Nah, urang-urang Syiklun yang memahami bahawa anjuran dari agama untuk menjaga keluarga itu seolah-olah menjaga keluarga yang penting mereka kita berikan nafkah,
Yang penting mereka kita berikan pendidikan. Pendidikan pun yang diberikan kepada anak bukan pendidikan yang spesifikasi agama. Artinya gejuk anak ba ilmu pengetahuan dunia saja. Sedangkan tuntutan untuk dijaga di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin, kita awali dari tafsir Jalalain. Disampaikan oleh Imam Al-Mahalli, makna ku anfusakum wa ahlikum nara bil hamli ala taatillah. Artinya jaga anak untuk taat kepada Allah. Maka orientasi dari kalimat menjaga ini hanya bermain pada agama saja. Artinya anak tanya tajuk bak beut. Anak tanya tajuk bak majlis taklim. Anak tanya tajuk bak pesantren. Wate ubud peturi Al-Quran. Wate Al-Quran kafasih. Wate Al-Quran kalancar. Baru kita kenalkan dengan hal-hal yang lain, baik itu kitab kuning dan segala macam. Saat anak sudah meranjak dewasa, tidak akan terlepas tanggung jawab kita kalau sebelumnya tidak pernah kita pahami. Perintah untuk menjaga keluarga ini terutama kepada orang tuanya. Lagukeun li Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dan dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, sehingga anak mit yang lahir golong balik, andai kata mereka belum balik meninggal dunia, itu tidak bisa dipastikan mereka masuk neraka ataupun masuk surga. Kalau generasi Islam pasti ikut kepada ayahnya, tapi kalau bukan Islam pending dulu. Artinya anak mit yang ubudnya fitrah, dilahirkan dalam kondisi tidak punya dosa, seperti lembaran kertas putih. Siapa yang membuat mereka bersalah? Fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi wa yunassiranihi, dan Nasrani. Uronyo watena anak getanya yang salah kebanyakan. Dan yang pun puji berokai anak pulan yang gureh hanapa. Padahal tanggung jawab terbesar terhadap akomodir ilmu terhadap anak, pendidikan kepada anak itu bukan gurunya, tapi tidro ayah ngan mak, itu tanggung jawab yang paling utama. Kita geserkan hari ini. Anak long hana cara pakeun bak mah kula pulan kujuk hanaget. Anak long hanapah pujut bak pesantren lah aku titip hanapah. Anak long hanaget kujuk bak tempat pulang. Kadang-kala dari pun tajuk tanpa kata mat ejak beut metiga dan tahu. Hantam pernah dapat kata tanya bagure kiban kan anak long, kiban pendidikan anak long. Padahal tanggung jawab terbesar yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala terhadap penjagaan kepada anak kan kepada orang lain. Bak mak di bak ayah. Makanya merupakan beban terbesar bagi gedanyo yang kadang-kala le di antara gedanyo katua. Maka malamnya mari saban sari le gedanyo tak ingat kembali. Kendron mantang urang syilun abi adun ado yang lentuan pemulia. Kadang-kala lun sendiri kurang wate untuk tak jaga anak. Tiba-tiba wate tak baca pesan Allah luar biasa. Le gedanyo kana kekurangan. Maka malam ini melalui mimbar yang mulia ini, mari kita bangun kembali apa yang harus kita lakukan terhadap generasi bangsa kita. Yang pertama, bil hamli ala taatillah, diucapkan, disampaikan dan ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli dalam tafsirnya. Punya pendapat ulama yang lain kiban tengku dalam Hasyiah Sawi dan tafsir Al-Bughawi, makna ku anfusakum, jaga dirimu, lagi tanya buta pujud drod laha wikayatan bi fi'li taati, tak pubut taat kepada Allah. Tak jaga drod kiban, jaga drod bermaksum untuk pubut taat kepada Allah. Pemana taat? Segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang kelagian jaga roh. Hari ini banyak orang yang menjaga hartanya. Hari ini banyak orang yang menjaga dirinya dari hal-hal kehinaan, tapi dalam pandangan duniawiyah. Betul contoh, kejut tengku hana tim tangan ni kota Luk Semawe. Beulun. Ieu le jamaah hantu ataupun ieu le ngan lung yang kana reputasi bejut malelun.
Kejut tengku neme becak ikan dengan lung hanapah, jaga wibawa. Padahal Allah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita bukan marwah dan martabat di hadapan orang lain, melainkan adalah ketakwaan dan taat kepada Allah. Lebih god hina di mata manusia, tapi hak Allah Ta'ala tanya ujuk. Ku anfusakum, jaga dirimu. Apa artinya? Jaga diri kita untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Umur yang gejuk akan ditanya oleh Allah Ta'ala, patuh umur yang longjuk umunyan ho tak pakai. Umur yang gejuk oleh Allah Ta'ala akan getunggai. Umur yang gejuk oleh Allah Ta'ala akan hisap. Tapi dia katanya uronyo hana tak pakai atanyan hana tak jaga drawa turun syiklun, maka yakinlah di waurotu wate katanya dihisap oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya, wa ahlikum. Apa makna? Bagaimana konsep untuk menjaga anak kita? Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Bughawi, muruhum bil khairi wanhahum anis syarri wa allimuhum wa addibuhum taquhum bidzalikan nari. Artinya, saat kita dianjurkan menjaga keluarga, perintahlah mereka untuk melakukan kebaikan dan cegahlah mereka untuk mengerjakan keburukan. Pelajarilah, berikan ilmu kepada mereka. Allimuhum, berilah ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Wa addibuhum, berikan pendidikan karakter kepada mereka. Yang terakhir, jagalah mereka dari api neraka. Kalimat allimu, berilah ilmu, ini masih umum, akan dipahami oleh orang nyo guyubi ilmu matematik je cit, ilmu dunia je cit. Gejawab oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alim Muta'alim, ilmu yang wajib kita nyo tuntut adalah ilmu hal menyangkut dengan agama. Watel kita nyo tak nak sembahyang, perlu untuk tatepu rukun sembahyang, maka wajib berno tentang ilmu tentang cara sembahyang. Tak nak berangkat waji kerana apa yang de watenya harus manasik. Itu mempelajari ilmu hal, artinya ibadah yang akan kita kerjakan. Nah, contoh tengku, Nabi Muhammad hana sembahyang subuh. Nabi Muhammad mulai sembahyang pun watelihu. Kejut Nabi hana sembahyang subuh karena hana ilmu. Watel ke perintah ibadah sembahyang gejuk tugas oleh Allah Taala bab malam Lailatul Isra subuh karena Nabi tapi hana wajib sembahyang. Kerja hana wajib sembahyang karena Nabi kalau nak ilmu. Maka untuk ilmu yang kita tempuh adalah yang pertama ilmu agama yang perlu tajuk ke ana fikih, tauhid dan akhlak. Yang selanjutnya baru tabarengi dengan ilmu pengetahuan duniawiyah. Ya tengku kat kenang kamu yang juk-juk ana bak tempat-tempat kuliah yang hana juk bak pesantren, yang hana juk bak majlis taklim. Salah. Ana tu menyahana tajuk bak ilmu agama dari ubud kon. Hana pernah tajuk bak pesantren ataupun bak majlis taklim lagi malamnya. Hana mesti buat kita harap. Yang penting mereka akan tahu kepentingan bagi pribadinya untuk melakukan interaksi ibadah kepada Allah. Juk bak majlis taklim, yujak kena masjid jami, yujak bak masjid-masjid yang nak kajian. Menyahana juk tanggungjawab urang drone tanggungjawab kita yang Bandung tidak akan terlepas dengan mereka sampai mereka balik. Tapi menyawubud ubud tak pernah sembahyang. Lagi gayu oleh Nabi dalam hadis, alimu auladakum as-salah. You ba anak-anak gata untuk sembahyang, menyahaitim fadribuhu. Poh banyak. Poh kiban, poh yang untuk tadbir, untuk menyakiti tapi untuk pembelajaran. Sehingga gayu perintah sembahyang. Maka tayu tu kepada anak-anak turanyo. Jo wate ubud pantau patah jabut. Wate hana tercapai target, jok kena bak masjid jami nah hana tercapai target. Tanya Mang Kuromi, nyo anak longku karap hetun hana ji Al-Quran patah kendala. Wate ke setot le Ustaz Romi kadang-kala wate jok ijak kena ke nibut imen. Sehingga dia katanya tak jaga. Itulah yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum. Kan muka anak lepas rumah. Anak lagi anak panah glu luar biasa ataupun anak lagi anak budi wate tembak hai balik li. Maka orangnya suah jaga. Getanya Bandung harus perhatikan. Anak getanya patah hidup. Toh ngoni. Apa yang dia lakukan. Bagaimana pergaulannya. Jangan sampai semua itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Membakbuk ke Allah Ta'ala lepas tak jauh. Pakon.
dari pun umu dari titun tanpa balik hana pernah dapat uri tempat ilmu agama. Dan dua orang tu tanya cukup tegak ibadah yang masjid jami, rukuk, sujud, tahajud dan bahkan zikir pada awal-awal bulan dengan abi di Simpang Cebri. Tapi anak tahana tauro dua orang tu wateuro kiamat dengan bangga kita melangkahkan kaki untuk masuk dalam surga. Saat itu Allah berkata, tunggu dulu. Ya Allah, ilong cukup tegak ibadah ke derawana. Ilong cukup tegak long pebut taat ke derawana. Ulung cukup tegak, long pebut ibadah dan long pebut aktivitas kebaikan dengan syariat Islam kepada drone ya Allah. Long hana mengikat dengan dosa. Hana pernah long pebut dosa raya bahkan dosa ubud. Kenyan. Tapi na sabuh tanggung jawab yang hana kata tuntaskan apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga. Maminya menang kiban ya Allah, tamong kata alam neraka cok anu puduk dalam surga. Kejut mata ubud awaknya hana pernah tahira untuk tajuk ba ilmu pengetahuan agama. Tawalam ba hadis buno yuhawidanihi wa yunassiranihi. Yang pu Yahudi anu, yang pu Nasrani anu adalah ayah ngan mai sendiri. Maka malamnya lun wahino lung bayangkan kiban ka pendidikan anu lung. Urang dron wahino ta bayangkan kiban ka anu lung. Etna ka pendidikan agama yang dimiliki oleh anu lung. Mayoritas pada para mufassirin yang kalun tuan baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Bughawi disampaikan bahawa ku anfusakum wa ahlikum nara, yang pertama jaga dewangan taat kepada Allah, jaga keluarga, alimuhum bi pendidikan kawanyan. Han mampu tanyo jok bagure. Wate gure kahe ge jok pempeng bulun. Nyo na kejadian kampung kan mak depan lu. Wate gila kepeng bulan le gure 10,000 di bulan. Yang getim sila jakrung untuk gumdawang gure. Oh kacek tak ro nak cocok peng bulan ba ne lu. Igatnya gebaya lampu, gebaya minyak, gebaya gaji guru. Ikatnya tatim mendawa padahal 10,000 gila kepeng. Alimu auladakum. Pernah wana kata so tanggung jawab paling berat drawa tu. Dan bermerasa malai urang siklun. Menyatakan di anak tahan mampu tak pubut kedera tu harus tajuk bak orang lain minimal Al-Quran dan rukun iman ma'rifatullah tauhid dasar yang berlepah ta doktrin kera ta anak-anak dia ubud. Wate ka lanjut baru tajuk bak pesantren. Tapi menyedari pun kon na kejadian hidrawana ijak bet bak saboh TPA bak long sebut tempat. Ikun bak ayah gekun le gure hanya kawo rumah kayu blo wa ayah ke jus amma. Ibu dah pegah bayah rumah. Watewo rumah pegah bayah ayah. Ustaz Romi ataupun ustaz-ustaz yang lain ge perintah lon ge blo jus amma. Ge budah ayah ge keliling mata bolok temawe bak toko-toko jus, hana merempak jus amma. Dumnan hana mupum terhadap ilmu pengetahuan. Gejak bak toko jus bak Simpang Darussalam, bu na jus amma ino. Pada kau jus panai nam jus amma. Jus poka, jus apel, jus water kan na. Tapi getejut tanyang saking minimnya ilmu pengetahuan agama. Gua rumah, ge pegah bana hayak. Kabeh kuit-kuit mansaboh lok sumawe, hana merempak jus amma. Patah mita ayah. Pada kau jus. Oh panai na jus amma nyan Al-Quran ju lepleu. Oh hana ka pegah dari barau. Nyan pe makna? Dumnan ka pendidikan agama bagi urang syik mamanya ne hat orang pegah. Makanya kelah harus kita bangun kesadaran. Manteng na ne cok jok pesantren. Manteng na promo de pubuk kero ha mampu meu masjid, kenau masjid jami pedua ikut tip malam supaya dengar kajian-kajian dan akan malim. Mantengku kamu kabut hana jeut lago. Hana malim engko, goyo beut hana perle malim. Perintah ile katanya untuk menuntut, hana kepegah perintah untuk berjeut. Goyo beut le Allah Taala dari pajan minal mahdi ilal lahdi. Dari pun lahir sampai kita yang meninggal dunia ke masalah jeut hana ketinjau oleh Allah Taala. Karena yang tinjau adalah konsep kita jak beut, ikhlas kita jak beut dan terus kita pada tempat yang mulianya. Yang kejuk oleh Allah Taala yang paling mulia terhadap urung-urung yang na di majlis ilmu adalah kulluhum udulun, mandum kita akan jeut ke urung adil. Nya tak bawa tawar pernikahan dua orang tu hana kacawate tu kejeut le kita urung ka adil. Tapi mi hana pernah tajak beut. Dosa mutumpuk jujur menggunang. Hana pernah tak taubat.
Tak ada bedah-bedah pernikah anak. Pernikah dalam kondisi pasik hansah anak. Hansah nikah anak. Sama dengan tak berzina anak. Maka menyena tajabut aduk majlis ilmu lagi. Gekun le para ulama dan fuqaha duk jamun. Melalui lisan abadi ketua umum kamu di daerah Cetrung. Pu gekun. Kulluhum udulun. Bandum-bandum orang yang na dalam majlis ilmu adalah akan mendapatkan titel adil. Maka walau maksud orang syiklun. Mari kita nyata bangun kesadaran. Untuk terjaga anak tu dari hal-hal yang tidak bagus dan perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, takwa, takut berbuat maksiat dan akomodirlah kehidupan anak-anak kita untuk tetap berada dalam koridor agama. Anak watai main judi gitu mele urang yang malai pun yahai. Pasti tanya le urang tepo anak. Dan pernah gekun le urang jamun. Kiban menan minyak, kiban ku menan anak. Kiban mumpum jidengku, boh kayanya warut hanji daripada abak. Tahu contoh, Imam Asy-Syafi'i karena nati drama yang cukup antusias untuk gehira pendidikan gopnyan sehingga pernah gekun, hai nu, igata ta merantau taminah dari kota Mekahnya, ilung siap untuk hana merempok lengan gata. Kita akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Long ridha kata berangkat demi tamita ilmu pengetahuan agama. Hana peng ngamak gebedah mak Imam Syafi'i getupah untuk gemita harta demi Imam Syafi'i mendapatkan guru yang layak. Gesensor guru, gemita guru, pak yang gedengar guru-guru hayu gecok Imam Syafi'i gemeh lima. Antusias mak Imam Syafi'i untuk gebi pendidikan kepada anak. Sehingga sabah masa watai Imam Syafi'i kasib ilmu bak Imam Malik. Perlek kasib ilmu di kota Mekah kena berangkat untuk merempok dengan ilmu Malik di kota Madinah. Watai nyan gelakai din bak amak pugekun. Jak laju anak metuah. Kita akan tak berpisah di dunia merempok di yaumil qiyamah. Keberhasilan Imam Syafi'i diakui oleh siapapun. Faktor pertamanya adalah karena nasidro ibu yang sangat antusias dalam pendidikan beliau. Salam na Imam Al-Bukhari matah gebuta wate ubud. Imam Bukhari kan matah gebuta ubud. Gecok lima gemita gure yang hafal Quran, gecok anak gejuk. Nyau anak lon hana gedih kalon, rabun dan handai kalon tapu. Cok anak lon nepa hafal Quran. Wate hafal Quran hana tip wate ga hafal Quran le Imam Bukhari le 70. Gekalan le gure Imam Al-Bukhari sehingga gekun bak mak Imam Al-Bukhari nyaw anak nyaw jet tayu hafai hadis pakon karena IQ-nya luar biasa. Bedah mak Imam Bukhari gejuk bak ulama-ulama pakar hadis sehingga saboh cerita saboh riwayat keajiban yang gejuk oleh Allah Taala karena gegeluti ilmu pengetahuan agama yang gedukung le urang si Imam Al-Bukhari sehingga mata teput putih kembali. Watai tebit supun yang disebut adalah kalimat mak. Karena jasa urang si Imam Al-Bukhari terhadap keberhasilan beliau sangat luar biasa. Imam Malik juga lagi nyan. Mandum ulama-ulama rata-rata yang kita nyoturi anak yatim. Faktor keberhasilan mereka tidak pernah terlepas dari asuhan dan perhatian orang tuanya. Hinoi di Indonesia, Buya Hamka, Profesor B.J. Habibie yang kita nyoturi. Ada ayah dan ibu mereka yang senantiasa memperhatikan pendidikan mereka, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Walaupun udep di Jerman menempuh ilmu pengetahuan di sana, tapi Habibie tidak pernah lupa akan kiblatnya. Bahkan karena nasidro ayah yang memperhatikan pendidikan agama kepada Habibie. Mantengku mungkin menyetikedi ayah hanapah, anaknya hanapah. Konsep pertama pendidikan adalah bak urang si inang. Ta contoh Nabi Ibrahim na ayah ga azar. Azarnya produsen berhala. Urang pegak-pegak berhala timbah le urang lain. Ayah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim musuh ngayah. Rat segi iktikut. Cuman karena Nabi Allah Ibrahim na sidrama yang bernama Umailah yang taat kepada Allah dan han getem patih cid terhadap azar geasuh Nabi Ibrahim sehingga jid ke Nabi bahkan Khalilullah. Adanya Nabi Allah Ismail
ayah ge Nabi Ibrahim nama ge Siti Hajar. Sehingga watena perintah untuk si taku mereon gehan, muya gehan. Kenapa beliau tidak takut? Karena diberikan pendidikan agama yang cukup oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, nah contoh yang urung si idong hanapah sehingga anu hanagot. Tak contoh tunggu. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Nabi Nuh na tidro perumoh. Perumoh gopnya adalah orang yang ingkar kepada Nabi Nuh. Han getim ikut agama Nabi Nuh. Ikun le anak Nabi Nuh. Ya, wate gekun le Nabi Nuh. Ya bunayya irqam ma'ana, wahai anak long sajan long. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ilung ayah akan ku tu gunung. Yang mana long akan dipuji dari banjir bandang yang drone pegah. Sehingga ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dalam banjir sidro anu yang bernama Kan'an Pakon, karena hana taat kepada urang si sekaligus urang si inongji adalah urang yang hana betul. Maka menyenak jeroh pendidikan anu uronyo mita perumoh yang galum kawin bepah. Mai kamu tengku kana sapa-sapa tapi tabohnya galum pah mita taboh tu nak pah. Atau mita taboh tu relah ne putih taboh yang kana nejuk pada tempat pendidikan ilmu agama. Menyauri inang dah apa tanya hampah. Karena belajar dari pengalaman kehidupan lun. Anak sampau ronya baru umur 5 tahun kajit dia hafai juz amma. Kajit pidato. Kajit ikun syair-syair yang bernuansa Islami, doa-doa, mandum doa kaji hafai. Saat dikenal oleh orang disebutkan, kalau Ustaz Romi kadang-kadang ada kejap udaya gekun Walid tak bereh ke pernuan. Walid Taufik tak bereh ke pernuan. Lun kun kon. Nyo tengkukan lun yang pernah. Pakon. Yang pertama tanya ragam agak he bacung anak min. Tapi karena na perumoh yang tim satu yang sabar dan na ilmu pengetahuan agama, sehingga generasi yang terlahirkan, yang terhadirkan, yang muncul dari kehidupan kita adalah generasi-generasi yang jero. Orangnya Cina perhatikan, masjid karab mulai kosong dari susu anak min. Dari suara-suara anak kecil, baik itu solat maghrib atau solat isya, Jumat sekalipun. Ini petanda bahawa agama karab gadah. Karena menyanak mit pernah gekun oleh Ustaz Somad dalam sebuah kajiannya. Kalau anak-anak itu tidak dihadirkan ke masjid, mereka akan mencari tempat lain untuk membuat hati mereka tenang. Maka menyanak mit pelum-pelum masjid baik bengai. Karena suatu orang huronyoi peluang, dua orang tu jih yang jid ke imum. Karena terbiasa karakternya. Tapi kalau kita tidak membawa mereka ke masjid, kita acuh tak acuh terhadap mereka. Hai tamai terus masjid nanti cu silap gop. Gadah berangkapu yang naik, perulah berangkapu yang naik masjid. Maka dia akan mencari tempat ketenangan sendiri. Bila kejak bak mai hodajak bak pasar malam. Bila kejak bak mai bak tempat hura-hura. Bila kejak bak mai bak tempat main game, sehingga akan terpikat dari hari ke hari. Matanya, hatinya, lidahnya, pikirannya akan tersugestikan kepada tempat tersebut, sehingga mengabaikan masjid dan Al-Quran. Maka orangnya biasa cowok anak menyetek diagam sering main masjid. Kenapa? Nanti akan terbentuk karakter dengan sendirinya. Karena coba diperhatikan dari anak-anak menyebut pasti akan lagi ya. Yang terakhir, perintah Nabi dalam hadis yang luntuan baca. Hadis tersebut diriwayat oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, Musnad Imam Ahmad, Abi A'la, Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmizi dan Abi Dawud. Sama matan hadis, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Pegeun le Nabi, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, setiap kamu akan ditanyakan di yaumil qiyamah. Lanjutkan le Nabi, fal amiru maka pemimpin, pemerintahan, ra'in akan memimpin alan nas terhadap manusia. Pemerintah yang baik mulai dari paling ubud di kampung, di kecamatan sampai kota, yang mandum umat, mandum manusia yang di wilayah kepemimpinan beliau, dua orang itu akan ditanyang oleh Allah Ta'ala kiban kajaga awaknya. Yang selanjutnya, wahwa mas'ulun, pemimpin tersebut akan ditanyakan. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi
Orang agam merupakan pemimpin ala ahli baitihi, terhadap ahli rumahnya. Siapa ahli rumahnya? Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, disampaikan oleh Imam Ibnu Kasir, wal muradu, makna dan maksud dengan ahli adalah auladi wan nisa, anak-anak dan orang inang gedanya. Maka kena anak mentang orang inang juga perlu jaga. Orang inang hana pah ibuka aurat, nyan tanggung jawab gedanya. Hana le mengikat dengan ayah haji, hana le mengikat dengan wali ji, leh takun sah di masjid jami waktu tak menikah jamun. Leh nyan berarti le gedanya secara otomatis takun bandum dosa yang kah pubut long tanggung melayu ronyo. Maka gekun, jagalah ahlimu, pemakna jaga anak dan jaga perumah. Orang agam yang hana mampu jaga perumah, beile tamong dalam syurga, mubay syurga ham rempok. Punan nuragamnya orang agam yang dayus. Bedah perumah hiluk semawe, wet pakai baju daster. Aurat deh bak urang bandum bau betih hilua. Olehnya panjang sampai geti, otai berjara deh boleh geti. Nyan bandum dua aurat dosanya akan getunggal oleh Allah Taala. Wate ketanya le Allah Taala pakan perumah hana kajaga. Jamun ni buka aurat hana katam. Orangnya ni mupat tiga tatat hana katam. Beut hana kaju. Bandum atanyan akan ketanya oleh Allah Taala an ahli baitihi, daripada ahli keluarganya. So urang inang ketanya dan anak ketanya. Nya orang bayangkan mengkawin rame, mengkawin put mangat. Mutaboh menteng ngwate ketanya li Allah Taala dua aurat tu hanbih buku pada jawab. Mana bayangkan menyapa boh? Tip-tip uro gengko le malaikat. Maka wolom ken perkara mangat untuk tapi kiyatanya. Maka li katanya orangnya tahu tak bedah baju bacut. Wate perumoh anak kurang pah, anda saja pegah secara langsung minta ngon-ngon yang tahu nganji. Pegah nasihat kepada perumoh lung supaya ditutup aurat dan nyan akan kepemudah kepada lun Allah Taala. Yang selanjutnya wahwa mas'ulun wal mar'atu, orang inang ra'iyatun ala baiti zaujihi. Bermakna orang inangnya merupakan pemimpin bagi anak-anak yang gekubah dan termasuk lako yang naik remah beri jaga oleh orang inang. Artinya nak kali silang. Wate salah lakau siapa ingat? Promo. Wate lakau hai bedah semayang jamaah tu bo. Siapa go? Promo. Wate lakau hai temjak masjid untuk jamaah urang Jumaat. Imusam lam kedai lam lungki. Soyak heuy. Promo. Promohnya akan mampu jaga katanya apabila nak tajuk beut. Maka orang inang juga akan harus menjaga anaknya dan lakonya. Artinya perle tak sampaikan orang syilun, artinya wate nasihat le perumah baik bengeh tu. Nyona orang kadang-kala ino kota dan katanya mendum kadang-kala. Merasa draw ragam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hai bang, nyolong dengar kepegah lain tunggu Taufik, nyo menyalah haron gitu tegur, engka cek tak kak malim ke? Kak pernah lung. Ego katanya terlalu tinggi. Menyai pegah le perumah luar biasa dik. Nagata tukang peingat sehingga lung kasadar. Maka orangnya harus praktekkan hal tersebut dalam kehidupan. Wate gedanya salah, peingat le perumoh. Wate perumoh salah, tak peingat le gedanya sehingga tetap le gedanya berada dalam koridor agama Allah. Yang terakhir wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Hamba budak akan gedanya terhadap harta tuannya. Maka li kita nyoban bandum akan kita yang di yaumil qiyamah. Nyo merupakan beban paling raya bagi kita nyoban bandum yang mampu tapleh bak pertemuannya kalimat wa ahlikum nara. Mari urang syiklun tawo dari sino lun tuan lun bedah keluarga dro lun. Mana yang kurang, bagaimana pendidikan anak saya terhadap pahaman agama sehingga mereka akan taat kepada Allah. Urang dro newo nekalan anu nekalan cucu, nekalan perumoh, nekalan melintai, menyegolom hadir masjid, mari negalakkan dengan segala macam cara sehingga mereka bisa hadir ke masjid. So tu dua orang tu menya keluarga katanya keluarga lunggot, keluarga dronegot, maka pastilah secara otomatis lu semawenya akan god dengan berkat keluarga katanya Bandung. Itulah harapan kita, semoga akan mampu tabedah dan menghasilkan output yaitu
luk semawi akan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Di akhir paparan singkatnya ulun tuan sampaikan, anahlah kagak mulai buka pendaftaran bagi anak-anak yang SMP, nak tamang SMP dan SMA. Bila yang berkenan silakan menghubungi kamu ataupun jenengan Bapak Nasir. Yang selanjutnya anahlah juga sudah membuka open donasi wakaf kembali, yang mana tanah lahan pembebasan lahan di BI Blang Pulo to dengan Unimal. Yang sudah kita bebaskan adalah 1/2 hektar, tinggal isi tengah hektar tu iaitu 5.000 meter dengan nominal harga 80.000 si meter dan 20.000 untuk pemerataan. Apabila nak lebih rezeki, silakan menghubungi kamu. InsyaAllah dengan hartanya legitanya akan datang dalam surga 2 urut. Lebih dan kurang tuan laki maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.